mana andai kata bila mana ada sekelompok orang ataupun ormas-ormas yang terus berseberangan dengan NU, kita lihat, kita bisa menyaksikan sendiri bahwa mereka sendiri hancur di bawah ini. Kan tema lainnya adalah meneguhkan komitmen kebangsaan. Sudah goyahkah kebangsaan kita, atau memang secara tidak langsung orang lain ada yang ingin menggoyahkan komitmen kebangsaan? Apa gimana? Ya jelas, yang paling berat itu adalah mempertahankan kemerdekaan. Dan di sisi lain kita lihat bahwa dari internal sendiri banyak yang ingin bahwa Indonesia ini, apalagi kan intervensi asing yang di dalamnya yang paling baik itu dengan kedok-kedok agama. Maka daripada itu kita lihat sejarah dari Timur Tengah bahwa untuk menggulingkan satu negara itu sulit dan sangat susah sekali bila mana langsung berhadapan head to head melalui peperangan. Tetapi dengan syarat itu paling gampang. Dengan isu agama itu paling gampang. Nah, maka Timur Tengah hancur, Irak yang dengan jargonnya 1001 malam, negara 1001 malam, Libya dengan Muhammad Gaddafi-nya, terus masih banyak pemimpin-pemimpin Islam, negara-negara Islam yang hancur seketika. Karena apa? Ini dengan isu syarat. Karena memang mereka itu bukan ya andai kata seorang nasionalis, tetapi keulamaannya kurang. Nah, kalau di NU itu sama-sama ada komplit. Seorang nasionalis ya seorang ulama. Maka jelas sekali saya harapkan terhadap kader-kader Nahdlatul Ulama, khususnya yang di bawah naungan PCNU Kabupaten Pangandaran. Kalau saya berbicara di luar Pangandaran rasanya tidak elok. Tetapi saya lihat yang di Pangandaran, saya tekankan terhadap Banom dan kepengurusan. Ayo kita harus bisa bersaing tapi kita harus dengan menjaga, kita bawa marwah NU ini. Kita harus membawa marwah NU kemanapun kita berada. Dan memang NU bukan hanya sekedar sebagai batu loncatan, tetapi itu harus sebagai jadi ideologi. Jelas kan? Akidah kita kan sudah jelas, tetapi ideologi di dalamnya adalah pikroh dan harokah. Jelas. Berbicara tentang NU di Pangandaran, kan Pangandaran digadangkan sebagai wisata yang mendunia. Ya. Ada tantangan yang berat tidak bagi NU sendiri, misalkan dalam membina masyarakat ataupun bagaimana? Di sisi lain memang bisa, tetapi itu kalau menurut saya persentasenya kecil. Dimanapun kita berada, adapun dari eksodus langsung di luar, intervensi dari luar sekalipun, dari berbagai yang ingin dalam tanda kutip bisa mengkikis dalam arti norma-norma yang sudah berjalan di masyarakat, keagamaan khususnya. Menurut saya itu memang bisa mempengaruhi, tapi seberapa persen lah. Karena memang walaupun kita wisata mendunia di Pangandaran, itu tidak akan menggoyahkan akidah kita. Kalau memang sudah kuat. Jadi yang harus kita bangun adalah penguatan masyarakat. Tidak akan memberi keimanan seseorang. Ya, justru yang harus dikawal gitu, wisata yang mendunia ini yang sisi baiknya harus diambil. Jelas. Itu jelas untuk pendapatan kan. PAD kita dan warga NU memang harus ini langkah awal, dan ini masanya, ini waktunya, ini momentum yang paling tepat. Jadi tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, memang wisata mendunia misalkan itu buruk, tidak bisa ya. Tidak bisa, jelas. Banyak sisi baiknya juga. Sebetulnya kalau kita lihat ekses negatif itu akan terjadi dari berbagai bidang, bukan hanya sekedar hanya bidang wisata saja. Pasti ada. Kalau kita memang tidak mengikuti ataupun menjaganya dengan kearifan. Dengan agamanya juga bisa jadi ekses negatif. Pasti. Apalagi kan jelas
Jadi sebenarnya gini, apa namanya, Quran, hadis jelas itu seperti air hujan turun ke bumi. Maka ketika air hujan datangnya ke tempat apa namanya seperti kerang, itu akan menjadi mutiara. Tetapi kan dia kata masuk ke mulut kobra, maka akan menjadi pisang. Itu tergantung kita. Makanya jangan salah memasukkan pendidikan daripada anak-anak kita. Karena memang yang saya teringian dari guru saya bahwa al-muslim mahjubun bil muslim. Jelas ini mungkin karena andai kata dengan orang yang sekilas dengan fanatismenya beragama, pasti beliau akan langsung menyalahkan dengan statement seperti ini. Tapi kita lihatlah bahwa tadi saya katakan beragama itu, berislam itu jangan kaku. Jangan kaku. Jangan jumud. Jangan jumud dengan bahasa itu. Selanjutnya kan di jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu ada slogan ngabret. Oh ya. Itu bagaimana? Itu sebetulnya spontanitas. Iya. Tidak melalui apa-apa, tidak ada niat sama sekali. Karena memang saya sering mengutarakan itu. Iya. Secara spontanitas itu memang untuk pemecut bagi saya pribadi dan teman-teman kepengurusan, khususnya di jajaran KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Jadi supaya kita itu jangan ada lelahnya lah, kita tetap karena berkhidmah, bertabaruk DNU, totalitas saja lah, totalitas. Ngabret itu adalah artinya totalitas. Ya kalau ngabret kan cepat ya. Totalitas saja. Bukan untuk membanding-bandingkan dengan kepengurusan yang awal ataupun yang lainnya, tapi ini untuk pemecut bagi diri kita sendiri. Dalam hal apa yang sudah dilakukan? Oh iya, alhamdulillah memang mungkin ini kalau tantangan masih ada, rintangan masih ada, walaupun belum semua totalitas berjalan. Yang pertama kami ini di kantor PCNU itu masalah keadministrasian. Kita rapihkan sedemikian supaya menjadi salah satu organisasi ataupun kesekretariatan yang profesional dan mempunyai kualitas. Kalau untuk koin NU ada terus juga yang kedua koin NU kita hasil dari lokakarya, hasil dari studi banding, hasil dari kita menimba ilmu dari PCNU Cilacap, karena memang PCNU Kabupaten Pangandaran ini adalah masih baru lahir lah, baru 2 periode, masih kecil, masih banyak kekurangannya, harus banyak ilmu, menerima ilmu dari yang lain. Ya kami sadari itu, maka daripada kesadaran itu, berangkat dari kesadaran itu kami datang ke PCNU Silaturahmi dengan resmi secara formalitas melalui kepengurusan dan lokakarya yang untuk menimba ilmu. Salah satunya adalah di Cilacap yang sudah berjalan adalah koin NU yang sangat luar biasa. Nah, kami alhamdulillah ini baru sampel Kang Yusuf di Kabupaten Pangandaran. Ini ada sampel saya tekankan jangan semua kecamatan atau MWC dikasih. Tapi contoh kita ambil sampel saja 4 MWC. Bagaimana nanti kalau sudah berjalan secara kontinu, kita lihatlah kondisinya bagaimana. Yang ketiga, kita kemarin mengadakan JRA, yang salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama, Jamiatul Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah. Kami kemarin karena apa? Dulu di pengurusan cuma ada lembaga 5, sekarang 18 lembaga ada. Diisi penuh dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. JRA-nya sudah berjalan. Yang ketiga itu adalah kita lagi menggembleng kartan database warga NU itu dalam satu server kan, sekarang lebih mudah melalui IT aplikasi. Dan ini nanti kita bisa secara kolektif untuk di print-nya itu untuk menjadikan kartu kan gitu. Itu nanti bisa dikolektif oleh PCNU.
untuk dicetaknya jadi kartu. Itu apa, untuk mempermudah warga Nahdien. Jadi kita itu sebagai mediator warga Nahdien. Terus yang keempat, bahwasanya salah satu paling kuat dan paling hebat itu tadi keilmuan. Jadi setiap MWC itu digiatkan lagi Yaumul Istimanya, Lailatul Istimanya. Karena ini untuk memperkuat segi-segi dari sendi-sendi keilmuan dari berbagai ranting hatta ke PC gitu. Itu karena modal utama. Modal utama itu adalah salah satu itu. Dan saya harapkan setiap pesantren itu tolong, ketika kita yang warga negara NU, ketika kita ngaji di dalam sela-sela ngaji kita itu yang sehari-hari biasa mengkaji kitab kuning, pesantren Salafiyah, tolong ke-NU-annya itu harus dikemukakan terhadap anak didik santri kita. Karena banyak sekali yang miscommunication and misunderstanding. Pas keluar pesantren padahal backgroundnya pesantren NU, tetapi karena ke-NU-annya tidak dikenalkan oleh seorang kiainya, di luar sana dengan angin-angin segar gitu, dengan bahasa likalimatillah, ini pasti siapa yang tidak terpicu. Maka ke-NU-annya harus diberikan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya gitu. Ini penting sekali Kang Yusuf, karena memang kalau berbicara NU tidak ada habisnya. Ini ada hampir setengah jam. Iya, betul ya. Jelas sekali. Andai kata kita terus berbicara ataupun menggali ke-NU-an, mungkin insya Allah semua tidak akan ada yang salah berpersepsi terhadap NU. Ini untuk membukakan kita satu sama lain. Saya juga bukan daripada hasil pemikiran saya. Ini semua adalah pemikiran daripada guru saya. Alhamdulillah. Kalau untuk harapan ke depan NU Pangandaran bagaimana? Oh gitu. Jelas program tadi belum selesai. Kemarin kami menerima sedekah wakaf, hibah. Ya. Pohon pala 500 dan pohon cengkeh 500 dialokasikan dalam satu lokasi di Kecamatan Jemrat. Itu nantinya sebagai aset untuk kemajuan roda organisasi PCN. Tadinya mau disebar di setiap MWC, tetapi saya yakin kalau disebar tidak akan signifikan. Maka saya satukan satu lokasi, lokasinya di Cimerak, di Kiai Haji Kosidin, itu yang punyanya tanah. Alhamdulillah beliau memberikan untuk kemaslahatan dan pembangunan gedung NU, dan saya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi sesuai dengan ungkapan Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Andai kata kau terjatuh, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oh jelas. Kata agama, memang tulul amal itu tidak boleh, tapi harus ada. Ya wajar lah. Yang penting jangan ambisi, itu boleh, kalau ambisius juga boleh. Ambisi itu. Saya punya cita-cita. Maka gini, setiap ranting nanti kalau kita sudah berjalan koin NU, itu kan paling terbesar itu masuk ke ranting. Sebagian ke MWC. PC itu cuma 15%. Itu juga nanti dibagi dua dengan sosial. Nah, jadi dana sosial itu habis dari 15% masuk ke PC. Saya mempunyai cita-cita setiap ranting itu harus punya sekretariat. Karena sudah punya pendapatan. Ini bukan bahasanya, ini bukan meminta, bukan iuran wajib, tapi koin itu kan kotak infak dan sodako. Nah, andai kata mau sodako, ya kamu tidak, nggak apa-apa. Ini karena si munfik itu langsung nanti menyambung ke server di PCNU. Jadi tiap bulannya tidak ada dusta di antara kita. Ketika munfik, oh ini dibuka sama-sama munfik, sama penjemput PLPK. Ini bulan ini sekian, setiap bulan di Bamil. Nanti saya udah masuk sesuai dengan data di PCNU. Jadi tidak ada untuk menjauhkan suudan. Kita saling keterbukaan. Ini salah satunya dari PCNU Kabupaten Pangandaran, untuk secara kualitas, secara profesional belajar ke arah sana.
ya minimal dari kesekretariatan, kerjasama dari kerja keras dari Sekum dan para sekretarisnya sangat luar biasa KSB, dengan terus-terusan tanpa lelah kita bekerja sama.